Halo guys, kami dari kelompok 3 yaitu Batakers akan menjelaskan mengenai seputar Perang Batak 1878 sampai 1907. Tonton videonya sampai akhir ya. Perang adalah sebuah aksi fisik bersenjata dan non-fisik yang diinstance antara negara, pemerintah atau dalam arti sempit adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan pemberontak dan milisi. Batak adalah rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Sedangkan suku Batak merupakan salah satu kelompok etnik terbesar di Indonesia. Berdasarkan sensus dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, nama Batak ini merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang bermukim dan berasal dari pantai barat dan pantai timur di Provinsi Sumatera Utara. Perang Batak 1878 sampai 1907. Interaksi antara Belanda dengan orang-orang Batak mulai terjadi pada sekitar tahun 1870-an. Latar belakang Perang Batak, perlawanan rakyat Tapanuli melawan Belanda disebabkan oleh agama Batak kuno yang dianut masyarakat terancam oleh kehadiran agama Kristen. Sisingamangaraja XII sebagai Raja Batak menolak adanya upaya penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh misionaris Belanda di wilayah Batak. Hal tersebut dilakukan karena Sisingamangaraja khawatir kepercayaannya dan tradisi animisme rakyat Batak akan terkikis oleh perkembangan agama Kristen. Dalam buku Perang Batak, Perang Sisingamangaraja 1972 karya O.L. Napitupulu disebutkan bahwa upaya penolakan kristenisasi di Batak dilakukan Sisingamangaraja dengan cara mengusir Zending atau organisasi penyebar agama Kristen yang memaksakan agama Kristen kepada rakyat Batak pada 1877. Menanggapi tindakan pengusiran oleh Sisingamangaraja, para misionaris meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda. Pada 6 Februari tahun 1878, pasukan Belanda tiba di Pearaja, pedalaman Sumatera Utara, dan bergabung dengan kaum misionaris Belanda. Kedatangan tentara Belanda di wilayah Batak telah memprovokasi Sisingamangaraja sehingga ia mengumumkan perang pada 16 Februari tahun 1878 dengan melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda di Bahal Batu. Dalam buku Sejarah Nasional Jilid 4 tahun 1984 karya Marawati Juned Pusponegoro dan kawan-kawan, pasukan Sisingamangaraja bergabung dengan pejuang Aceh pada Desember tahun 1878 untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sisingamangaraja dan Aceh mampu menduduki wilayah pedalaman Sumatera Utara. Namun saat masuk wilayah kota, pasukan ini dapat dipukul mundur oleh Belanda. Perang Batak antara pasukan Sisingamangaraja dan Belanda berjalan seimbang selama tahun-tahun 1880-an. Serangan Sisingamangaraja pada Agustus tahun 1889 mampu menduduki daerah Labut Talu dan membunuh beberapa tentara Belanda. Namun, pendudukan Labut Talu tidak berlangsung lama karena Belanda kembali mendatangkan bantuan dari Padang untuk merebut kembali Labut Talu dari tangan Sisingamangaraja. Akhir Perang Batak, perlawanan Sisingamangaraja dalam Perang Batak mulai meredup semenjak wilayah Huta Paong diduduki oleh Belanda pada September 1889. Pasca penduduk Huta Paong, Belanda terus memburu Sisingamangaraja dan pasukannya hingga terjadi pertempuran di daerah Tamba. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Batak mengalami kekalahan dan melarikan diri menuju daerah Horion. Belanda terus melacak arah pelarian Sisingamangaraja dan pasukannya. Bahkan, pihak Belanda menggunakan orang-orang dari Senegal, Afrika untuk membantu pelacakan. Tahun 1907, Belanda mampu mengepung Sisingamangaraja 12 di daerah Dairi. Namun, ia tak mau menyerahkan diri. Sisingamangaraja beserta pasukannya bertarung hingga titik darah penghabisan dan meninggal pada pengepungan tersebut.
Demikianlah dari kami penjelasan mengenai bagaimana terjadinya Perang Batak, mulai latar belakang sampai kronologisnya. Dengan adanya video yang kita buat ini, semoga bisa menuntaskan rasa penasaran kalian mengenai peristiwa Perang Batak. Terima kasih bagi yang telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi.